Bab 2. Mendengar ucapan Zahira, Dr. Ahmad memutuskan untuk berhenti dan sejenak mendengarkan apa yang akan Umi sampaikan pada cucunya. Zahira sayang, kok bicaranya seperti itu nak? Zahira nggak boleh berpikiran seperti itu. Daddy dan Mommy sayang kok sama Zahira. Selamanya akan tetap sayang Zahira. Tidak akan ada bedanya dengan ada atau tidak adanya adik. Umi Fahira mencoba memberikan pengertian untuk cucunya. Tapi Umi, buktinya Daddy lebih sayang adik. Setiap hari Daddy sibuk urusin Mommy. Alasannya karena Mommy sakit, sedang mengandung adik. Daddy gak pernah punya waktu untuk Zahira lagi Umi. Berarti Daddy gak sayang sama Zahira. Keluh Zahira mengungkapkan perasaannya. Wajahnya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Umi Fahira tersenyum sembari membelai rambut keriting Zahira. Sebenarnya itu hanya perasaan Zahira saja. Apa yang sedang Zahira rasakan itu namanya cemburu. Zahira merasa kasih sayang Daddy teralihkan. Benar begitu? Tanya Umi Fahira penuh kesabaran. Zahira mengangguk mengiyakan. Nah, padahal sebenarnya belum seperti itu nak. Saat Daddy sibuk merawat Mommy dan tidak sempat bermain dengan Zahira, bukan berarti Daddy gak sayang. Karena sebenarnya dalam hatinya Daddy juga ingin menemani Zahira bermain. Hanya saja waktu dan kemampuan Daddy terbatas, sehingga Daddy harus mementingkan yang lebih membutuhkan perhatian Daddy. Sekarang Mommy tanya, kalau Mommy sakit, siapa yang bisa merawat Mommy? Tanya Umi Zahira. Daddy, sahut Zahira pelan. Nah, itu Zahira tahu. Menurut Zahira, kenapa harus Daddy? Kenapa bukan Mbak Sri atau Umi? Tanya Umi Fahira lagi. Karena Mbak Sri harus beres-beres rumah dan masak, sedangkan Umi gak akan kuat gendong Umi kalau Umi pingsan atau lemas. Zahira menjawab sembari memilih-milih ujung bajunya. Anak pintar, puji Umi Fahira sembari mengusap kepala cucu tercintanya. Tapi Umi, Mommy sakitnya lama banget, gerutu Zahira sembari mengerutkan bibirnya. Sabar sayang, kita doain Mommy cepat sehat ya, sahut Umi Fahira. Namun Zahira hanya terdiam. Zahira jadi pengen sakit deh Umi. Umi pasti kalau Zahira sakit Daddy akan perhatian sama Zahira, seperti Daddy perhatian sama Mommy. Celetuk Zahira membuat Umi dan Daddy-nya yang sedang mencuri dengar tersentak. Seketika Dr. Ahmad keluar dari tempat persembunyiannya. Zahira, kok gitu bicaranya nak? Dr. Ahmad menyahuti, membuat Zahira menoleh ke arahnya. Namun detik berikutnya Zahira memalingkan wajah, menampakkan kekesalan terhadap sang Daddy. Gadis 5 tahun itu masih ingin berdamai dengan sang Daddy. Dr. Ahmad berjalan mendekati Zahira, duduk berhadapan dengannya, kemudian meraih tangan mungilnya. Zahira, Daddy minta maaf ya nak, kalau Daddy sudah buat Zahira kesal. Tapi Zahira nggak boleh berharap seperti itu ya. Daddy nggak akan sedih. Daddy akan sedih kalau Zahira sakit, ucap Dr. Ahmad seraya mencium tangan mungil putrinya. Akan tetapi Zahira justru membuang muka. Habisnya Daddy nggak perhatian lagi sama Zahira. Zahira menarik tangannya dari genggaman sang Daddy, kemudian bersendekap, berlagak jual mahal di hadapan Daddy-nya. Kata siapa? Daddy tetap perhatian dong sama Zahira. Daddy kan sayang Zahira, ucap Dr. Ahmad berniat menghibur putrinya. Bohong, sahut Zahira sembari mencepikkan bibirnya. Beneran sayang, rayu Dr. Ahmad sembari membelai kepala putrinya penuh cinta. Bukannya Daddy lebih perhatian sama adik di perut Mommy? Zahira terus menggerutu. Dr. Ahmad hanya bisa menghela nafas. Zahira, kamu tahu nggak karena Daddy ada di sini? Zahira, kamu tahu nggak kenapa Daddy ada di sini? Itu karena Daddy sedang memperhatikan Zahira.
Umi Fahira menyahuti. Zahira memandang uminya, lalu beralih ke arah dedinya, seolah mencari kebenaran atas ucapan sang umi. Iya kan, Ded? Lanjut Umi Fahira lagi, berniat meyakinkan Zahira. Dokter Ahmad mengangguk mengiyakan sembari tersenyum, berharap hati putrinya akan luluh. Beneran? Tanya Zahira pada dedinya, terlihat polos khas gaya anak-anak. Iya dong sayang, sahut Dokter Ahmad cepat. Kalau emang beneran, berarti sekarang Dedi mau temenin Zahira main ya. Ini kan hari Minggu, biasanya 2 minggu sekali Dedi ajak Zahira main di taman. Pinta Zahira menagih kebiasaannya yang sudah 2 bulan ini terlewatkan oleh dedinya. Oke sayang, setelah ini kita main ke taman ya. Tapi sebelum itu Dedi mau masak nasi goreng dulu buat Momi. Tadi Momi mau makan nasi goreng buatan Dedi soalnya. Zahira mau bantu Dedi dulu. Tawar Dokter Ahmad mencoba bernegosiasi dengan putrinya, mengajak Zahira ikut serta dalam merawat Mominya. Namun laki-laki Zahira mendengar nama Momi terlontar dari mulut dedinya. Rasa kesal kembali merajai hati. Tuh kan, Momi lagi, katanya mau perhatiin Zahira, tapi nyatanya tetap aja Momi yang nomor 1. Gerutu Zahira kembali merasa kesal. Sayang, Dokter Ahmad memanggil dengan nada memperingatkan. Kenapa sih Ded? Kan bisa Mbak Sri yang masak. Kenapa harus Dedi? Zahira semakin tak terkendali. Sisi kekanakannya tengah mendominasi. Dokter Ahmad mengusap wajah frustasi. Rasanya tak mungkin ia menjelaskan konsep ngidam pada bocah kecil 5 tahun di hadapannya. Sementara Umi Fahira dengan bahasa isyaratnya meminta putranya untuk segera pergi bersama Zahira demi mengobati kekecewaan gadis kecil itu terhadapnya. Tapi Umi gimana dengan Anjani? Ini mumpung dia mau makan, sementara dia maunya makan masakan Ahmad. Kalau Dokter Ahmad setengah berbisik, sudah nggak apa-apa, Anjani nanti biar Umi yang urus. Anjani lebih bisa diberi pengertian ketimbang Zahira. Nah, anak ini akan semakin negatif thinking sama kamu kalau kamu menolak permintaannya lagi. Umi Fahira memberikan nasihatnya. Dokter Ahmad kembali menghela nafas berat. Ini adalah pilihan yang berat baginya. Momen Anjani berminat untuk makan adalah momen langka yang diharapkannya. Namun saat momen itu tiba, ia tak dapat memenuhinya. Di sisi lain, perasaan Zahira juga tak dapat ia sepelekan. Ia benar-benar dilema. Andai raganya bisa dibagi 2. Ya sudah, Zahira tunggu di sini sebentar ya. Jadi siap-siap dulu. Pamit Dokter Ahmad, namun Zahira masih terdiam tanpa respon seperti sebelum-sebelumnya. Kamu mau kemana lagi Ahmad? Tanya Umi Fahira setengah berbisik. Pamit sama Anjani Umi. Kalau Ahmad pergi gitu aja, khawatir dia salah paham. Setidaknya Anjani perlu tahu alasan kenapa Ahmad pergi. Sahut Dokter Ahmad balas berbisik. Sudah, biar nanti Umi yang jelaskan pada Anjani. Jangan buat Zahira menunggu lagi nak. Anak kecil itu perasaannya sangat sensitif, ucap Umi Fahira mengingatkan. Dokter Ahmad menatap kedua mata Uminya lekat, mencari jawaban atas keraguannya di sana. Akhirnya dengan berat hati ia mengambil keputusan. Ya sudah, Ahmad nitip Anjani ya Mi. Dia pengen makan nasi goreng peti. Tolong minta Mbak Sri untuk buatkan, dan Umi rayu Anjani buat makan ya. Sampaikan juga salam maaf Ahmad, pesan Dokter Ahmad sebelum pergi. Umi Zahira mengangguk dan meminta putranya untuk pergi dengan tenang. Ia yakin ia bisa menghandle urusan menantunya. Ia seorang wanita dan seorang ibu. Masa kehamilan telah dilaluinya, membuatnya merasa berpengalaman dan dapat menghandle Anjani.
Dr. Ahmad pun pergi dengan senyuman yang terkesan sedikit dipaksakan. Ia menggendong Zahira. Gadis kecil itu terlihat riang saat pada akhirnya ia berhasil memenangkan dedinya. Sementara Anjani yang merasa kondisi tubuhnya cukup membaik, ia mulai berinisiatif menggerakkan tubuhnya. Ia mematikan AC kemudian perlahan-lahan berjalan dari ranjang ke arah jendela, membukanya lebar-lebar dan membiarkan udara segar memasuki kamarnya. Saat ia tengah asik menikmati udara segar di pagi hari, pandangannya tak sengaja menangkap sebuah pemandangan yang entah mengapa membuat hatinya merasa sedih. Bang Ahmad, dia sama Zahira mau kemana? Bukannya dia janji mau masakin aku nasi goreng ya? Tapi kenapa malah pergi, bahkan tanpa pamit padaku? Gumamnya dalam hati, mendadak ia merasa nelangsa. Ia mengiringi kepergian suaminya dengan air mata yang siap terjun dari tempat persembunyiannya.